Guys, gimana kabar kamu hari ini? Semoga lagi baik atau minimal masih bisa dibilang oke lah. Kadang orang dengerin video ini bukan karena lagi santai, justru karena lagi capek. Capek mikir, capek ngerasa, capek muter-muter di kepala sendiri. Dan kalau kamu lagi di posisi itu, ya udah, santai aja. Obrolan ini nggak kemana-mana. Kita pelan-pelan. Ada satu hal yang pengen dibahas, karena ini kejadian ke banyak orang, tapi sering banget disalahpahami. Soal patah hati, tapi bukan patah hati yang dramatis, yang ribut, yang penuh adegan. Ini patah hati yang aneh, yang sunyi. Hari ini masih ada obrolan, masih nyambung, masih ngerasa, oke, ini berarti. Besoknya, hilang. Nggak ada ledakan, nggak ada konflik gede, cuman aksesnya ditutup. Dan anehnya, yang pergi kelihatannya baik-baik aja, kayak hidup lanjut tanpa beban. Sementara yang ditinggal malah bengong, mikir, sebenarnya barusan itu apa sih? Nah, di titik itu, hampir semua orang pengen hal yang sama. Penjelasan, pengen ngobrol, pengen kejelasan, pengen bilang, sebenarnya yang kamu lakuin itu nyakitin. Dan jujur aja, itu manusiawi banget. Nggak ada yang salah. Masalahnya bukan di niatnya, masalahnya di efeknya. Karena kebanyakan orang nggak sadar, setiap kali kamu menjelaskan rasa sakitmu ke orang yang sudah pergi, kamu lagi ngasih satu hal penting, akses emosional. Kamu lagi bilang, tanpa sadar, aku masih terpengaruh sama kamu. Dan buat sebagian orang, itu bukan beban, itu justru bikin nyaman. Makanya ada satu hal yang sering disalahartikan sebagai lemah, padahal justru kebalikannya. Diam. Bukan diam ngambek, bukan diam buat mancing reaksi. Tapi diam karena sadar, ngobrol di titik ini nggak bikin keadaan lebih sehat. Banyak orang mikir, kalau diam bukannya kalah, bukannya kayak nggak membela diri. Padahal yang jarang disadari, diam itu bukan soal kalah atau menang. Diam itu soal narik diri dari permainan yang udah nggak seimbang. Soalnya gini, kalau kamu marah, itu masih reaksi. Kalau kamu sedih dan menjelaskan, itu masih koneksi. Kalau kamu nanya kenapa, itu masih keterikatan. Diam, itu beda. Diam itu kayak bilang, oke, kalau memang di sini berhentinya, ya sudah. Dan itu sering banget nggak terduga. Awalnya, orang yang pergi biasanya santai. Ngerasa, oh, dia cuma lagi butuh waktu. Paling nanti juga nyari. Dan asumsi itu bikin ego aman. Bikin posisi terasa masih di atas. Tapi waktu jalan, dan kamu tetap nggak muncul. Nggak nanya, nggak ngejelasin, nggak minta kejelasan, di situ mulai ada yang ganjil. Bukan karena langsung pengen balik, bukan juga karena tiba-tiba nyesel, tapi karena satu hal, pengaruhnya hilang. Banyak orang nggak sadar kalau ego itu nggak selalu butuh cinta. Kadang ego cuma butuh tahu bahwa dirinya masih punya efek. Dan ketika efek itu tiba-tiba nol, pikiran mulai kerja. Mulai mikir, kok dia nggak bereaksi? Kenapa dia diam aja? Apa dia beneran udah nggak peduli? Dan disinilah yang menarik. Kamu nggak ngapa-ngapain, tapi kepala orang lain yang ribut. Karena diam itu bikin ruang. Dan ruang selalu diisi asumsi. Masalahnya, banyak orang nggak kuat nahan di fase ini. Baru beberapa hari atau beberapa minggu mulai gelisah. Mulai pengen ngecek, mulai pengen sekadar nyapa. Dan disitulah semuanya balik lagi ke titik awal. Begitu kamu muncul, satu pesan sederhana aja, kepastian emosional langsung balik. Oh, ternyata masih di situ. Dan semua proses mental yang lagi jalan, berhenti. Makanya diam itu cuma kuat kalau satu syarat terpenuhi. Bukan strategi. Kalau diamnya sambil nunggu reaksi, itu kerasa. Kalau diamnya sambil berharap disadari, itu bocor. Kalau diamnya sambil ngitung hari, itu capek sendiri. Diam yang benar-benar kena itu diam yang datang dari satu keputusan sederhana. Gue nggak mau ngasih energi ke sesuatu yang bikin gue nggak tenang.
Bukan buat bikin orang lain nyesel, tapi buat jaga diri sendiri. Dan ini penting, diam bukan berarti dingin, bukan berarti benci, bukan berarti dendam. Diam itu tanda kalau seseorang berhenti berusaha dipahami oleh orang yang sudah nggak mau memahami. Ada satu momen, pelan tapi jelas, ketika diam berubah dari jarak jadi final. Bukan lewat satu kejadian besar, tapi lewat rasa di dalam diri sendiri. Kamu nggak lagi nunggu, nggak lagi kepikiran mau ngomong apa, nggak lagi kebayang skenario kalau tadi gua bilang gini. Kepala mulai sepi, dan anehnya, justru di fase ini, banyak orang pengen jadi dewasa, pengen ngirim pesan penutup, pengen klarifikasi baik-baik, pengen kelihatan bijak. Padahal, kedewasaan itu nggak selalu perlu ditunjukin. Kadang justru kelihatan dari konsistensi. Karena setiap kali kamu buka lagi pintu yang udah kamu tutup dengan tenang, kamu lagi ngajarin satu hal. Sebenarnya pintu ini nggak pernah benar-benar tertutup. Dan itu bikin diam kehilangan bobotnya. Diam yang kuat itu bukan ditahan, tapi terjadi secara alami. Kamu nggak perlu maksa diri buat nggak ngehubungin. Kamu cuma udah nggak kepikiran. Fokus mulai balik ke hidup sendiri, ke rutinitas, ke arah yang sempat ketunda karena terlalu sibuk mikirin satu orang. Dan di titik itu, sesuatu berubah. Bukan cuma buat orang lain, tapi buat kamu. Kamu sadar satu hal penting. Diam ini ternyata bukan buat nyakitin siapapun. Ini buat memutus ketergantungan emosional. Karena selama ini, tanpa sadar, rasa tenang kamu bergantung ke satu hal, respon orang lain. Dan sekarang, itu dilepas. Ironisnya, seringkali justru di fase ini, ingatan tentang kamu jadi lebih kuat di kepala orang yang ditinggalkan. Bukan karena kamu menghilang, tapi karena kamu pergi tanpa drama. Nggak ada adegan emosional buat dibenarkan. Nggak ada reaksi berlebihan buat dijadikan alasan. Cuman satu fakta yang susah ditelan. Kamu memilih harga diri. Tapi di titik ini, itu sudah nggak penting lagi buat kamu. Karena fokusnya sudah pindah. Kamu nggak lagi bertanya, dia mikir apa ya? Tapi mulai bertanya, kenapa dulu gua ngasih akses sejauh itu ke orang yang akhirnya pergi? Dan pertanyaan itu jauh lebih sehat. Diam akhirnya jadi bukan senjata, tapi kondisi. Bukan cara buat menang, tapi cara buat pulang ke diri sendiri. Hati mungkin pernah hancur, itu nyata, itu valid. Tapi cara seseorang bangkit dari situ, itu yang nentuin segalanya. Ada yang bangkit dengan ribut, ada yang bangkit dengan pembuktian, dan ada yang bangkit dengan tenang. Yang terakhir ini jarang. Dan justru karena itu, kuat. Diam gak bikin kamu kehilangan nilai. Diam bikin kamu berhenti menukar nilai diri dengan validasi. Dan begitu itu terjadi, cerita lama berhenti relevan. Bukan karena dilupakan, tapi karena kamu sudah bukan orang yang sama lagi. Kalau ada satu hal yang bisa dibawa dari obrolan ini, mungkin ini. Patah hati itu memang sakit, tapi menjelaskan rasa sakit ke orang yang sudah pergi jarang menyembuhkan. Kadang, penyembuhan dimulai saat kamu berhenti bicara dan mulai berdiri lagi. Tenang, gak reaktif, gak terburu-buru. Dan dari situ, hidup pelan-pelan jalan lagi. Bukan dengan suara keras, tapi dengan arah yang lebih jelas. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.